baru nanti supaya jelas. Kalau sepotong-sepotong, nanti takutnya pemahaman terhadap undang-undang BUMN ini akan menjadi kabur gitu. Karena dari semalam ini banyak sekali ada draft-draft yang bukan kita bahas. Nah, sehingga saya mengimbau kita tunggu ini sebentar lagi diundangkan dan PP-nya jadi, baru kemudian kita akan keluarkan supaya tidak menjadi rancu di masyarakat. Demikian. Termasuk kekhawatiran investor sendiri Pak terhadap adanya RUU. Nah, justru itu supaya investor nanti akan melihat dengan jelas setelah RUU ini atau disahkan atau diundangkan. Efisiensi pembentukan dan antara sebesar 1.000 triliun itu gimana? Kok efisiensi? Ya ada isu seperti itu, sebuah badan pengelolanya. Nggak ada efisiensi 1.000 triliun. Makanya saya bilang nanti lihat aja undang-undangnya supaya nggak meraba-raba sehingga pertanyaannya kayak begini kita bingung jawabnya. Sedikit soal perubahan tatip ini Bang, ini kan bisa mengevaluasi mitra pejabat yang dipilih lewat lewat fit and proper di DPR. Ini apakah cukup Bang gayung hukumnya untuk mengevaluasi itu lewat tatip Bang? Iya, saya pikir kan itu cuma penegasan saja dari fungsi pengawasan yang selama ini sudah ada. Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap mitra-mitranya itu juga sudah berjalan. Nah, namun kita tegaskan lagi bahwa dalam keadaan tertentu hasil fit and proper yang sudah dilakukan oleh DPR bisa kemudian dilakukan evaluasi secara berkala untuk kepentingan umum, justru begitu. Berarti ada kemungkinan bisa diganti ya Ketua KPK, Ketua MA, MK di tengah. Nah, kita belum bicara sejauh itu. Yang kita lihat misalnya ada satu lembaga yang pensiun misalnya umurnya sampai 70 tahun. Nah, dan dia di situ sudah menjabat selama 25 tahun. Dan sekarang kondisinya misalnya sakit-sakitan. Nah, ini kan kemudian kita harus lakukan fit and proper apakah yang bersangkutan itu masih dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, kalau tidak kan kita harus kemudian lakukan mekanisme agar yang bersangkutan dapat digantikan oleh yang lebih layak dalam menjalankan tugas-tugas negara. Demikian. Soal pemerasan warga Cina Pak, petugas imigrasi sudah ditindak sama Menteri Hukum. Iya, sudah ada tindakan. Jadi itu bagus. Contoh buat yang lain. Era sekarang di zaman Pak Prabowo sudah tidak bisa main-main. Jadi kalau main palak, main peras-peras begitu, ya konsekuensinya akan dipecat. Jadi ini pelajaran buat yang lain dan seluruh institusi. Ini bukan hanya berlaku di imigrasi, seluruh institusi kementerian di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Masuk dorong DPR optimalisasi sistem imigrasi kita juga. Iya, otomatis kan itu. Imigrasinya memang harus kita optimalisasikan. Semua lembaga ya. Kenapa? Kapal kita nggak ngurus. Tapi yang penting semua lembaga, tetapi untuk tambahan-tambahan tidak ada. Dan uang perjalanan dinas itu juga ada pemotongan. Bang Adis, Bang Dasko, ini kan soal red flag kepala daerah. Kemarin kan ada pembaruan dari Mendagri bahwa pelantik jadi sekitar 20 Februari. Nah, ini red flag kepala daerah itu kalau dari pimpinan DPR seperti apa atensinya? Apakah langsung digelar sebelum bulan Ramadan atau seperti apa gitu? Ya kan kalau soal kewenangan pelantikan itu kan ada di pemerintah dan tentunya dengan adanya perkembangan terbaru, pemerintah kemungkinan akan mengajukan rapat konsultasi yang melibatkan KPU dan Bawaslu ke DPR. Kita lagi tunggu surat permintaan konsultasinya untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR. Oke, terima kasih. Baru nanti supaya jelas, kalau sepotong-sepotong, nanti takutnya pemahaman terhadap undang-undang BUMN ini akan menjadi kabur gitu. Karena dari semalam ini banyak sekali ada draft-draft yang bukan kita bahas. Nah, sehingga saya mengimbau kita tunggu ini sebentar lagi diundangkan dan PP-nya jadi, baru kemudian kita akan keluarkan supaya tidak menjadi rancu di masyarakat. Demikian. Termasuk kekhawatiran investor sendiri Pak terhadap adanya RUU. Nah, justru itu supaya investor nanti akan melihat dengan jelas setelah RUU ini atau disahkan atau diundangkan.
pandangan TARA sebesar 1.000 triliun itu gimana? Kok efisiensi? Ya ada isu seperti itu, sebuah badan pengelolanya. Nggak ada efisiensi 1.000 triliun. Makanya saya bilang nanti Tungguin lihat undang-undang. aja undang-undangnya supaya nggak meraba-raba sehingga pertanyaannya kayak begini kita bingung jawabnya. Bang, tahu sedikit soal perubahan Tatip ini Bang, ini kan bisa mengevaluasi mitra pejabat yang dipilih lewat lewat fit and proper di DPR. Ini apakah cukup Bang gayung hukumnya untuk mengevaluasi itu lewat Tatip Bang? Iya, saya pikir kan itu cuma penegasan saja dari fungsi pengawasan yang selama ini sudah ada. Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap mitra-mitranya itu juga sudah berjalan. Nah, namun kita tegaskan lagi bahwa dalam keadaan tertentu hasil fit and proper yang sudah dilakukan oleh DPR bisa kemudian dilakukan evaluasi secara berkala untuk kepentingan umum, justru begitu. Berarti ada kemungkinan bisa diganti ya ketua KPK, ketua MA, tadi tengah Nah, kita belum bicara sejauh itu. Yang kita lihat misalnya ada satu lembaga yang pensiun misalnya umurnya sampai 70 tahun. Nah, dan dia di situ sudah menjabat selama 25 tahun. Dan sekarang kondisinya misalnya sakit-sakitan. Nah, ini kan kemudian kita harus lakukan fit and proper apakah yang bersangkutan itu masih dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, kalau tidak kan kita harus kemudian lakukan mekanisme agar yang bersangkutan dapat digantikan oleh yang lebih layak dalam menjalankan tugas-tugas negara. Demikian. Soal pemerasan warga Cina Pak, apa tugas imigrasi Menteri Sudah ditindak sama Menteri Hukum. Iya sudah ada tindakan. Jadi itu bagus. Contoh buat yang lain. Era sekarang di zaman Pak Prabowo sudah tidak bisa main-main. Jadi kalau main palak, main peras-peras begitu, ya konsekuensinya akan dipecat. Jadi ini pelajaran buat yang lain dan seluruh institusi. Ini bukan hanya berlaku di imigrasi, seluruh institusi kementerian di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. masuk dorong DPR optimalisasi sistem imigrasi kita juga. Iya otomatis kan itu. Imigrasinya memang harus kita optimalisasikan. Lembaga, semua lembaga ya. Kenapa? Kapal kita kan tidak ngurus. Tapi yang penting semua lembaga, tetapi untuk tambahan-tambahan tidak ada. Dan uang perjalanan dinas apa itu juga ada pemotongan. Bang Adi